Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Usaha Kemajuan IT. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips untuk pengisian DRH CPNS. Nah, ini tips berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi saya di sini sharing terkait bagaimana saya mempersiapkan berkas-berkas dan juga melakukan input data selama proses pengisian DRH untuk CPNS. Nah, untuk saya sendiri, saya waktu itu diterima di CPNS dosen Kemdikbud dan diberikan waktu kurang lebih ya hampir 10 hari untuk mengisi DRH. Sebenarnya apa saja yang bisa saya share untuk pengisian DRH ini? Karena mengingat berkas-berkasnya yang cukup banyak dan juga beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Jadi mulai dari komponen DRH sendiri ya. Jadi DRH itu waktu saya mengisi ada empat hal utama. Pertama ada bagian perorangan, kemudian ada bagian pendidikan, kemudian ada bagian keluarga, kemudian ada bagian organisasi, dan juga terakhir adalah unggah dokumen. Nah, untuk perorangan ini sendiri, kalau saran dari saya adalah pertama penulisan nama harus sesuai dengan ijazah dan juga akta kelahiran. Nah, di sini ketika penulisan nama saja sampai keliru hurufnya, jadi teman-teman dimohon untuk bisa lebih teliti di kemudian saat mengisi DRH seperti itu. Nah, selain nama juga usahakan tinggi dan berat badan itu harus sesuai dengan yang ada di surat keterangan sehat. Jadi teman-teman jangan mengira-ngira, dalam artian adalah sesuaikan tinggi dan berat badan sesuai dengan surat keterangan sehat yang nanti teman-teman urus ketika untuk melengkapi berkas-berkas DRH. Itu ya. Terus apalagi untuk hobi tulisannya bebas sih kalau hobi dan lain sebagainya seperti itu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya di pendidikan itu yang paling penting sebenarnya sih nomor ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, S1 hingga S2 kalau saya. Kemudian yang jangan sampai terlewat lagi adalah ketika memasukkan akreditasi. Jadi teman-teman bisa cek akreditasinya itu di BAN SM untuk sekolah dasar hingga menengah, untuk perguruan tinggi teman-teman bisa cek di sivilnya Kemdikbud seperti itu. Itu sih beberapa hal. Kemudian untuk keluarga usahakan isi selengkap-lengkapnya, jangan sampai ada kekeliruan baik itu di NIK maupun nomor KK. Tuh, kalau untuk yang terakhir ini beberapa tips untuk pengurusan SKCK. Sebenarnya SKCK ini diurus waktu saya ngurus itu cepet ya, nggak terlalu lama. Kurang lebih ya sekitar maksimal tuh setengah jam sudah jadi saya. Karena sebelumnya saya sudah punya SKCK untuk pengurusan melamar kerja di swasta sebelumnya. Nah, untuk surat keterangan sehat, jadi selanjutnya yang perlu diupload adalah surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan juga surat keterangan bebas nafsa. Untuk ini ada beberapa tips yang bisa saya share. Untuk keterangan sehat, usahakan teman-teman tidur cukup, kemudian tidak mengonsumsi terutama obat antibiotik ataupun obat flu, karena ini cukup berpengaruh terhadap hasil dari cek nafsa, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga waktu dicek rohani teman-teman nanti akan menghadapi tes MMPI itu menjadi standar di kedokteran jiwa untuk memeriksa kejiwaan seseorang seperti itu. Nanti teman-teman dinyatakan sehat secara rohani atau tidak seperti itu oleh dokter spesialis kejiwaan gitu. Itu sih. Terus kemudian ada juga surat keterangan 5 poin dari BKN. Itu teman-teman isi saja tinggal mengikuti template, dan juga ada surat pernyataan tidak pindah menjadi CPNS maupun PNS selama 10 tahun di instansi yang dilamar. Itu selanjutnya tinggal di-upload, kemudian teman-teman cek semuanya dalam artian seperti waktu teman-teman melakukan seleksi administrasi. Jadi beberapa hal yang
perlu untuk diisi, mohon teman-teman bisa segera diisi dengan teliti seperti itu. Kuncinya di sini adalah ketelitian saja sih, dan juga menjaga kesehatan. Karena bagaimanapun juga meskipun tes kesehatan ini bisa jadi akan menggugurkan apabila teman-teman terindikasi tidak sehat secara jasmani, dalam artian terkena penyakit terminal, kemudian tidak sehat secara rohani, teman-teman terindikasi psiko atau terindikasi mengalami gangguan jiwa. Terus yang terakhir, ini bisa menjadi gagal apabila teman-teman terbukti dan juga terindikasi mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya. Seperti itu beberapa hal yang bisa saya sharing ya terkait dengan pengisian DRH. Semoga ini karena sudah lewat ya, jadi saya bisa sharing seperti ini karena saya sebelumnya juga mengisi DRH untuk keperluan proses CPNS saya seperti itu. Jadi di sini memang ini proses akhir dan sifatnya tidak menggugurkan selama dengan catatan ya, selama teman-teman terbukti sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak mengonsumsi narkoba. Itu selebihnya kalau ada kekeliruan ataupun berkas yang kurang, biasanya teman-teman akan dihubungi dari pihak kepegawaian kampus ataupun dihubungi oleh pihak BKN untuk merevisi maupun melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai di masa-masa DRH itu teman-teman lengah. Kalau sudah ada pengumuman pasca sangga, saran saya memang segera diurus berkas-berkasnya. Karena apa? Di situ terbit juga juknis dan juga peraturan terkait dengan bagaimana pengisian DRH itu dilakukan, dibaca dengan teliti, jangan sampai teman-teman terlewat untuk melakukan pengisian DRH. Sekian mungkin tips dari saya. Terima kasih sudah menonton channel Rusya Ahmad Junaidi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.